Hadir Bun. Maria, Hadir Bun. Aura, Karisa, Eka Putra, Belum masuk. Maros, Hadir Bun. Gusti, Ani, Ibridi, Hadir Bun. Iman, Bun. Karisa, Muhammad Rehan, Hadir Bun. Muhammad Hafiz, Hadir Bun. Atta, Bun. Zakwan, Hadir Bun. Muhammad Rizki, Hadir Bun. Nadir, Hadir Bun. Naima, Natama, Hadir Bun. Natasha, Nurul Mutiar, Hilal, Ramadan Nadir, Hadir Bun. Rehan Permana, Ridwan Qadir, Rinjani, Safa, Siti Nurhaliza, Wadila Ayu. Masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Minggu kemarin kita membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal kan inflasi pada tahun 1958 kan terjadi krisis ekonomi. Kebijakan moneternya dan kebijakan fiskalnya yaitu meningkatkan suku bunga dan menaikkan harga pajak. Selanjutnya hari ini kan Bunda akan mengulas kembali tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Boleh minta bantuan untuk ini fokus? Adapun tujuan kita mengetahui atau mempelajari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini, kita mengetahui tujuan apa saja kebijakan moneter, fungsi dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baik, pertama kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi di sini yaitu kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai kestabilan ekonomi. Itu dari kebijakan moneter ya, ingat. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Inflasi itu apa kemarin? Kenaikan harga. Kalau deflasi? Harga. Oke? Untuk itu kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Nah, di sini menjaga stabilitas harga. Jika rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan
turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula sebaliknya. Di sini yang berperan yaitu Bank Sentral ya. Inflasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menuntut kemungkinan dalam posisi surplus. Di sini ada kebijakan moneter, yaitu ada dua ya. Yang pertama tax money policy, yaitu kebijakan uang besar, yang mana kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar, yang mana Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, dan penurunan cadangan kas. Di sini hampir sama ya antara kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Yang membedakan yang pertama menaikkan suku bunga, sedangkan di sisi ini menurunkan tingkat suku bunga. Sini kan menaikkan. Kalau di sini sama-sama menjual kan, sama-sama menjual surat-surat berharga. Kalau di tax money ini menaikkan cadangan kas, sedangkan di easy menurunkan cadangan kas. Surat-surat berharganya. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yang mana kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah kas minimum yang ada di bank umum. Ini hampir sama dengan kebijakan diskonto ya. Jika jumlah uangnya beredar tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kasnya. Sedangkan jika jumlah uang yang sedikit beredarnya, maka dia akan menurunkan cadangan kas. Yang keempat yaitu cadangan kredit selektif, yang mana kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia mempermudah kita masyarakat untuk meminjam uang. Selanjutnya kebijakan dorongan moral, yang mana Bank Sentral akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman, tabungan, atau melepas pinjaman. Nah, yang tadi yang kebijakan moneter ya. Selanjutnya kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini pengelolaan keuangan negara. Kalau kebijakan moneter tadi yang berperan yaitu Bank Sentralnya kan. Kalau kebijakan fiskal ini lebih ke pemerintah, yaitu yang dikelola pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Tujuan kebijakan fiskal bisa kita lihat sama-sama, yaitu yang pertama memperbaiki keadaan perekonomian, yang mana dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan dari ini yaitu meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Yang ketiga itu menjaga kestabilan
kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Yang ketiga itu kan menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, yang mana dengan menetapkan pajak langsung, progresif, dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional, yang mana kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Oke, selanjutnya itu sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang sifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Selanjutnya, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi ini, pemerintah menargetkan atau mengejar seimbang sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaannya. Ini contoh format APBN yang tahun 2004 dan tahun 2005 ya. Bisa kita lihat pendapatan negaranya jauh ya dari 2004 sama 2005. Kebanyakan ada yang menurun dan ada yang meningkat ya. Jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Ada 4. Yang pertama, anggaran berimbang, yang mana disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, anggaran dinamis. Ini contoh format anggaran dinamis, yaitu memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat. Ya, perbandingannya antara 2014 dengan 2015 ya, selalu meningkat kan? Normanya dari 2014 dan 2015. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan sisi pengeluaran sehingga tabungan negara dapat meningkat. Ini. Setiap tahun pasti akan meningkat. Selanjutnya anggaran defisit. Ini formatnya ya. Ciri-ciri anggaran defisit, di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam atau luar negeri. Kita bisa lihat nih, dimulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang biayanya dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, yang mana anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir itu anggaran surplus, yang mana memiliki ciri jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran ini dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Oke. Paham apa yang kakak jelaskan? Bunda jelaskan? Minggu kemarin kan Bunda udah membagikan kelompok kan? Ya. Duduk sesuai kelompoknya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo.
Mahasiswa berbelajar kok sembarangan. Banyak. Kakak suruh diskusi ya. Waktunya cuma 2 menit. Jadi Kita ada di sini. Ini loh nama kelompok. Aku bertanya-tanya. Nama kelompoknya Raja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pajaman yang beranggotakan Iman Faris Maulana, Nabilah Masyarifi, M. Permana Putra, Natasha Benjura, M. Afif, dan Ima Anissa akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Saniket. Yang pertama, pada tahun 2021, negara menganggarkan 700 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi sosial. Itu termasuk kebijakan fiskal. Yang kedua, selama pandemi, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 1%. Itu merupakan kebijakan moneter. Yang ketiga, Bank Indonesia menerapkan kebijakan penurunan biaya transfer dana sistem rekening Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Itu merupakan kebijakan moneter. Yang keempat, pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 950 VA kepada masyarakat. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang kelima, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan untuk UMKM. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang keenam, untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang ketujuh, memperlakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dari 5-10% menjadi 0%. Itu adalah kebijakan moneter. Yang kedelapan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia mencetak uang baru. Itu merupakan kebijakan moneter. Yang kesembilan, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai untuk yang terdampak COVID merupakan kebijakan fiskal. Yang ke-10, pemerintah membuat kebijakan relaksi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat merupakan kebijakan fiskal. Yang ke-11, pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk subsidi bunga perumahan merupakan kebijakan fiskal. Yang ke-12, pemerintah memberikan insentif untuk airlines dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah. Itu merupakan kebijakan fiskal. 13, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9,3 triliun untuk program kartu prakerja yang dimulai pada tahun 2020. Itu merupakan kebijakan fiskal. 14, Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat. Itu merupakan kebijakan moneter. Yang ke-15, di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah. Itu merupakan kebijakan fiskal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya yang tampil kelompok 3. Jangan lupa bilang nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 Jalan Waton yang beranggotakan Jalan Waton. Masih PPNU. Masih Ikatan Pelajar Berbasis Nahdlatul Ulama. Yang beranggotakan Faros Nahran, Fadila Ayu, Aura Marcella, Rinjani, dan Eka Putra. Yang pertama, pada tahun 2021 negara menganggarkan 700 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang kedua, selama pandemi Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 1%. Itu merupakan kebijakan moneter. 3. Bank Indonesia
menerapkan kebijakan penurunan biaya transfer dana sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKN-BI) merupakan kebijakan moneter. Yang keempat, pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 VA kepada masyarakat. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang kelima, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan untuk UMKM. Bagi kebijakan itu merupakan kebijakan fiskal. Yang keenam, untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang ketujuh, memperlakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dari 5-10% menjadi 0% merupakan kebijakan moneter. Yang kedelapan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia mencetak uang baru. Itu merupakan kebijakan moneter. 9, pemberian insentif fasilitas pajak pertambahan nilai untuk yang terdampak COVID-19 merupakan kebijakan fiskal. 10. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang ke-11, pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk subsidi bunga perumahan yang merupakan kebijakan fiskal. Ke-12, pemerintah memberikan insentif untuk airlines dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah. Itu merupakan kebijakan fiskal. Yang ke-13, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9,3 triliun rupiah untuk program kartu pekerja yang dimulai pada tahun 2020. Itu merupakan kebijakan fiskal. 14, Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat yang merupakan kebijakan moneter. 15, di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah yang merupakan kebijakan fiskal. Baik, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami Sebel. Itu Esa Chandrawinata, Kanya Viva, Emre Jaya, Emre Pratama, Nurul Mutia, dan Ramadan Abdul Hafiz. Pertama, pada tahun 2021 negara mengambil 700 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Itu kebijakan fiskal. Selama sebesar 1%. Itu kebijakan moneter. Ketiga, Bank Indonesia menerapkan kebijakan penurunan biaya transfer dana sistem clearing nasional Bank Indonesia. Itu kebijakan moneter. Keempat, pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 kepada masyarakat. Itu kebijakan fiskal. 5, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan untuk UMKM. Itu kebijakan fiskal. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat, yaitu kebijakan fiskal. Melakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dari 5-10% menjadi 0%, yaitu kebijakan moneter. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia mencetak uang baru, yaitu kebijakan moneter. 9, pemberian insentif fasilitas pajak bertambah nilai untuk yang terdampak COVID-19, yaitu kebijakan fiskal. 10, pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu kebijakan fiskal. 11, pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk subsidi bunga perumahan, yaitu kebijakan fiskal. 12, pemerintah memberikan insentif untuk airline dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah, yaitu kebijakan fiskal. 13, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9,3 triliun untuk program kartu prakerja yang dimulai pada tahun 2020, yaitu kebijakan fiskal. 14, Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, yaitu kebijakan moneter.
15. Bidang kesehatan pemerintah mengeluarkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah, yaitu kebijakan fiskal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami, Mbak Puan Presiden. Yang pertama, pada tahun 2021 kebijakan fiskal. Dua, selama pandemi Indonesia telah menyampaikan bagi-bagi termasuk kebijakan moneter. Tiga, Bank Indonesia menerapkan kebijakan penurunan biaya terhadap dana sistem keliling nasional Bank Indonesia termasuk kebijakan moneter. Empat, pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 PA kepada masyarakat termasuk kebijakan fiskal. Lima, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan termasuk kebijakan fiskal. Enam, untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat termasuk kebijakan fiskal. Tujuh, memperlakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dari 5% menjadi 0% termasuk kebijakan fiskal. 8. Menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi perayaan mencetak uang baru termasuk kebijakan moneter. 9. Pemberian insentif fasilitas pajak bertambah nilai untuk yang terdampak COVID-19 termasuk kebijakan fiskal. 10. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat termasuk kebijakan fiskal. 11. Pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk subsidi perumahan termasuk kebijakan fiskal. 12. Pemerintah memberikan insentif untuk airline dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah termasuk kebijakan fiskal. 13. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9,3 triliun untuk melakukan kebijakan impor tahun 2020 termasuk kebijakan fiskal. 14. Bank Indonesia memberi surat berharga pemerintah dari masyarakat kebijakan moneter. 15. Di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 60,8 triliun rupiah termasuk kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Berakonakan Takuan Rapa, Muhammad Atar, Mini Pader, dan Tatafa, Nurmabura, dan Sisir Kalita. Pertama, pada tahun 2021, negara menganggarkan 700 triliun untuk program dari ekonomi nasional. Selama pandemi, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan 1%. Kebijakan Bank Indonesia menerapkan kebijakan penurunan biaya transfer dan sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) kebijakan moneter. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 PA kepada masyarakat. Kebijakan fiskal. Pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan. Fiskal. Untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bantuan masyarakat. Fiskal. Melakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor dari 5% menjadi 0% moneter. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia mencetak uang baru moneter. Pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai untuk yang terdampak COVID-19. Fiskal. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Fiskal. Pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk perumahan. Fiskal. Pemerintah memberikan insentif untuk airline dan travel agent sebesar 6,3 miliar rupiah. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9,3 triliun untuk program prakerja dimulai pada tahun 2020. Fiskal. Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat moneter. Di bidang kesehatan, pemerintah menyiapkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah
Indonesia fiskal. Kira saya Semua kelompok sudah tampil. Jalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekarang yang pertanyaan nomor 1. Pada tahun 2021 negara menganggarkan 700 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, yaitu kebijakan fiskal. Betul? Ada yang salah? Ada yang salah? Ya, lihat. Kalau salah lingkari. Atas dari tadi apa? Moneter. Udah, lingkari ini. Curang alat. Nggak boleh curang ya. Oke. Nomor 2, selama pandemi Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 1%. Kebijakan moneter. Betul? Nggak boleh curang. Nomor 3, kebijakan moneter. Kalau salah dilingkari. Tidak boleh diubah ya. Nomor 4, kebijakan fiskal. Betul? Semua? Kelompok nomor 5, kebijakan moneter. Betul? Nomor 5, kebijakan moneter. Pembayaran kredit pada perbankan. Ya, yang salah lingkari, tidak boleh diubah. Moneter, moneter. Nomor 6, kebijakan fiskal. Nomor 7, kebijakan moneter. Kalau salah jangan diubah ya. Nomor 8, kebijakan moneter. Nomor 9, kebijakan fiskal. 10, kebijakan fiskal. 11, kebijakan fiskal. Tadi lihat. Bukan, kita sama ya. 10 udah tadi. 11 kebijakan fiskal, 12 kebijakan fiskal, 13 kebijakan fiskal, 14 kebijakan moneter, 15 kebijakan fiskal. Lah nge-lag weh, sumpah lah, weh bisa pakai sarung dia. Tarik aja. Biarnya lewat ya. Ini kelompok super D. Yang kedua itu yang kritik, yaitu ini ada 2 kelompok yang nilainya sama. Ada kelompok Mbak Puan Presiden sama tabungannya. Ada yang sama. Ayo, apa jadi nilainya? Ayo, perwakilan. Ayo maju. We are the super. Nah, nanti bilang ya. Sebenarnya orang ini tingkatnya yang dari tim ya, yang nomor 2. Tapi karena ada tingkatan, ini untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian itu tentang inflasi, indeks harga, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Oke? Jadi apa ya? Sekian pertemuan kita